Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas terkait komitmen dalam membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Komitmen dalam membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Banyak orang telah mampu membicarakan komitmen. Sejatinya komitmen adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan sesuai di masa yang akan datang atau belum terlaksana. Jadi komitmen atau perjanjian untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang atau di masa depan, sesuatu yang telah disepakati sebelumnya kita sepakatin ya untuk kegiatan yang akan datang. Lebih lagi dijelaskan bahwa komitmen merupakan suatu keteguhan untuk berjanji kepada dirinya sendiri yang akan mengacu dan merangsang seseorang untuk terus berjuang dalam menggapai target yang dicita-citakan atau yang kita harapkan, serta tidak akan berhenti sebelum target atau kita capai sesuatu yang kita harapkan belum tercapai. Jadi pentingnya komitmen di dalam keluarga, khususnya bagi keluarga yang belum mengarungin kekeluargaan, ini perlu diperhatikan karena untuk mengarungi dalam keluarga itu tidak gampang-gampang, susah. Jadi pentingnya komitmen dalam keluarga melebihi komitmen dalam perjanjian-perjanjian yang lain, khususnya diikat dengan pernikahan. Kalau keluarga itu dalam pernikahan terlebih dahulu mempunyai komitmen. Islam memandang pernikahan sebagai komitmen yang kokoh dalam keluarga. Membentuk keluarga adalah harus dibentuk dengan pernikahan. Jadi sejajar komitmen Allah dengan para nabinya. Oleh karena itu suami istri harus bertanggung jawab untuk menjaga komitmen tersebut. Yang diucapkan pada biasanya yang diucapkan di ijab kabul secara Islam, dan penerimaan perkawinan secara sakramen atau dalam pernikahan itu ada perjanjian dalam agama Katolik kalau sakramennya. Kalau Islam yaitu ijab kabul. Kalau penerimaan sakramen dalam perkawinan itu biasanya dalam agama lain atau agama Katolik. Jadi menjaga komitmen berarti berupaya merawat cinta dan kasih sayang yang telah Allah tetapkan. Jadi tiupkan ke dalam sanubari kita, sehingga akan meresap bahwa janji itu adalah benar-benar disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentraman akan dirasakan, tetapi sebaliknya jika mengabaikan komitmen, nah ini berarti menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan. Kalau menyia-nyiakan komitmen itu menyia-nyiakan anugerah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sehingga ketentraman tidak pernah didapat kalau mengabaikan atau mengingkari atau meninggalkan komitmen yang sudah disepakatin dalam ijab kabul. Bila mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan atau kekeluargaan, itu ada beberapa hal yang sangat penting dalam pernikahan atau
dalam keluarga harus segera disudahi agar hal ini tidak sampai menghancurkan kekeluargaan atau pernikahan tersebut atau perceraian. Yaitu kekerasan dalam rumah tangga itu harus jangan dibiasakan ya. Jadi perlu bila mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan, ada yang perlu diperhatikan yang sangat penting di dalam keluarga. Yang pertama yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Seseorang istri tidak berhak mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Istri atau anak itu tidak dibenarkan dan tidak boleh diperlakukan secara kasar, baik itu pembicaraan maupun secara ringan tangan. Dan juga suami dan istri adalah rekan yang saling membutuhkan, saling mengisi, saling mengerti dan menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan istri, mengerti perasaan. Jadi kalau kita berkeluarga harus mengerti perasaannya. Oleh karena itu, bagaimana macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan secara fisik maupun kata-kata atau ngomongan yang kasar kadang-kadang, harus segera dihentikan. Jangan dibiasakan. Kalau memang mempunyai baiat yang biasa ngomongnya itu adalah yang kasar-kasar semasa masih muda atau pergaulannya. Dengan adanya ikatan pernikahan itulah kita mulai sudahilah, berhenti dan bertaubat. Tidak akan biasa ringan tangan atau cenggiling ya, atau kata biasanya itu gampang marah-marah lah. Jadi harus segera disudahi atau dihentikan karena sudah ada ikatan janji tersebut. Jadi kekerasan di rumah tangga sangat tidak manusiawi dan itu sangat mengerikan. Itu adalah harus dijaga untuk kekerasan. Yang kedua yaitu perselingkuhan. Nah, itu biasanya yang terjadi di dalam keluarga, itu biasanya mudah terpecah atau berantem ya kan. Atau bercerai-berai dalam keluarga, yaitu perselingkuhan. Apa sih yang dinamakan perselingkuhan? Perselingkuhan adalah sebuah pengkhianatan janji tersebut. Ketika salah satu pasangan mengkhianati rekannya, tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa dirasakan oleh mereka yang mengkhianati pasangan. Pasangan perselingkuhan bisa juga laki-laki maupun bisa juga yang istri atau laki-lakinya. Jadi kita harus berkomitmen. Jadi rumah tangga hanya bisa diperoleh melalui sikap saling setia, saling mengisi, ya kan? Saling setia. Apalagi kesempatan kali ini adalah di bulan Ramadan khususnya, banyaklah beristighfar dan banyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta petunjuk sehingga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah merasakan pernah dalam kekeluarganya itu adalah sering bercekcok ya, kita mulai saat inilah puasa tepatnya akan bertaubat, berjanji dan mengikrarkan kepada istri atau suaminya, atau tidak perlu malah dalam keluarga pas silaturahmi dalam halal bihalal atau iga bakar ya. Yang ketiga yaitu kurangi komunikasi. Sebagai rekan dalam kehidupan pernikahan, hendaknya suami istri tidak mengabaikan pentingnya komunikasi. Kita harus sering berkomunikasi dengan istri melalui komunikasi baik yang segala macam permasalahan serta kesalahan pahaman akan bisa diatasi dengan baik komunikasi. Oleh karena itu dalam pemakaian komunikasi harus kita khususnya sekarang ini adalah mudah sekali, ada beduknya sekali dengan alat HP atau di chat ya, tidak ada walaupun sedang kerja pun kita sering memantau atau sering namanya berhubungan di bumi ayu. Yang keempat yaitu tidak kejujuran. Jadi dalam keluarga harus jujur, tidak ada yang saling ditutup-tutupin apa adanya. Kalau ngomong ya jujur. Jadi ibarat
membangun sebuah rumah di atas batu karang atau di atas gunung, membangun sebuah hubungan yang sehat harus didasari dengan kejujuran. Tanpa itu mustahil akan kebahagiaan didapat yang sejati dan terwujud di dalam keluarga. Dalam sebuah pernikahan, kejujuran adalah batu karang. Sikap saling terbuka di antara setiap setiap pasangan tidak akan memberi peluang bagi kecurigaan kepada pasangan dan prasangka buruk tumbuh di dalam kehidupan pernikahan. Yang kelima yaitu sikap egois dan mementingkan dirinya sendiri, yaitu sebuah hubungan pernikahan setiap pasangan wajib untuk saling peduli dan memperhatikan satu sama lain. Segala bentuk keegoisan dan sikap mementingkan dirinya sendiri dapat menghancurkan di dalam kekeluargaan. Oleh karena itu, mari kita untuk berlatih diri, untuk berlatih dan membiasakan dalam sikap egois yang biasanya egois, ya kita mulai sadar dan mulai dibangun di dalam tubuh kekeluargaan. Jadi bila suami istri memiliki satu tujuan, tidak hanya suami istri yang berbahagia, tetapi juga seluruh anggota keluarga, anak dan istri, suami. Segala bentuk egoisan kita buang. Dengan demikian, bila suami istri memiliki satu tujuan, tujuan apa nih? Tujuan misalnya kita untuk bisa memiliki rumah sendiri, atau bisa memiliki mobil, atau bisa memiliki kendaraan, atau yang kita inginkan di dalam keluarga tersebut, yang kira-kira tentunya harus dibicarakan baiknya bagaimana. Jangan egois sendiri yang diharapkan. Yang keenam yaitu narkoba atau pornografi dan narkoba. Pornografi dan narkoba adalah tidak bermoral, tentunya jangan dibiasakan dan jangan sampai masuk di dalam keluarga kita. Kita harus benar-benar perangin hal tersebut, termasuk jika perlu merokok pun juga harus dikurangin atau dibiasakan. Kalau ahli merokok ya dibiasakan di dalam keluarga adalah bebas asap rokok, itu dibiasakan. Kalau seandainya memang belum bisa mengurangin Bu, nah kita di luar, atau mungkin jangan terlihat oleh istri atau anak, apalagi khususnya anak yang laki-laki. Jadi dibiasakan kalau jika itu perbuatannya kurang sedap atau tidak menyenangkan, jangan terlihat oleh suami atau istri dalam merokok, sehingga martabat kita atau sangat merendahkan martabat kita sendiri. Berbagai macam tudingan dari masyarakat akan diterima pasti mengecam, dan mungkin kita tidak lepas dari tetangga dan sanak saudara pasti akan melihatnya dan memantau gerak-gerik kita. Jadi seluruh anggota keluarga akan merasakan jika keluarga ada yang memakai narkoba. Yang ketujuh yaitu ketidakkepedulian. Jadi dalam keluarga sebagaimana nahkoda atau sopir, ya kan, atau imam dalam sebuah bahtera rumah tangga, suami istri wajib untuk menunjukkan rasa kepeduliannya. Kepedulian mereka terhadap satu sama yang lain sebagaimana terwujud rasa tanggung jawab masing-masing dan kasih. Namun bila salah satu pasangan atau bahkan keduanya sudah tidak lagi saling peduli, maka mereka tidak akan pernah tahu kemana akan menyadarkan bahtera tersebut. Jadi pentingnya komitmen lah, inilah yang awal, jadi ibaratnya pondasi awalnya komitmen kita bangun. Jadi penting komitmen, idealnya pasangan suami istri menemukan komitmen atau kesepakatan sebelum mereka menikah. Jadi kalau lagi pacaran, ya kan, baik itu ngobrolan yang kira-kira yang bermutu,
atau yang kira-kira bahtera yang ke depan nanti bagaimana. Jangan yang untuk meluapkan hawa nafsunya saja. Jadi berikut adalah beberapa pertanyaan yang kadang-kadang terjadi. Siapa harusnya bendaharanya, siapa, komitmen, perlu dibicarakan hal itu di dalam keluarga. Atau bagaimana, jangan sampai nanti bendaharanya siapa, yang megang duit siapa. Hal pentingnya dalam transparansi, ya, transparansi itu bebas. Apalagi yang tidak punya penghasilan tetap, itu tentunya harus saling mengerti perasaan orang lain. Kalau yang punya gaji jelas ada gajinya, sehingga didapatnya ketahuan, oh sebulan ini. Tetapi kalau rezeki itu datangnya tidak dinyana-nyana, sehingga siapa sewaktu-waktu memegang itu harus jelas. Terus baiknya kita juga nanti setelah tinggal di mana. Tak jarang lantaran belum mempunyai tempat tinggal, rata-rata kebanyakan yang sudah mau mengarungin keluarga itu kebanyakan belum punya rumah. Jarang, ya ada tetapi jarang belum punya tempat tinggal sendiri atau papan, ya. Pasangan suami istri masih tinggal di rumah mertua, biasanya mertua laki-laki atau mertua perempuan. Idealnya dalam satu rumah adalah ada satu keluarga dengan satu kepala keluarga. Jika satu rumah ada lebih dari satu keluarga, sudah tidak sehat tentunya. Oleh karena itu, kalau memang sudah berani untuk meningkah atau membentuk kekeluargaan, lebih baik diusahakan untuk misah dari keluarga. Yaitu apakah kita kredit rumah kalau memang itu mencukupin, ataukah kita ngontrak misah dari orang tua. Insya Allah kalau itu sudah diniatkan akan kekeluargaan terjamin dalam kedamaian. Jika tinggal di rumah sendiri, pasangan suami istri memiliki kemandirian. Intinya adalah mempunyai kemandirian untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Belum punya piring, kita beli piring. Belum punya sendok, kita beli sendok. Mulai dari mengatur keuangan pun juga kalau kita sudah dalam membentuk keluarga sendiri, memisah sendiri, itu tentunya akan lebih mudah. Tata letak ruangan kalau memang kita minat yang bagaimana itu sesuka kita, hingga kondisi rumah baik. Nah, kalau kita tetap menggabung atau menjadi tinggal dengan mertua, biasanya ya serba salah dikit, salah dikit. Sebaliknya berikut ini yang mungkin terjadi jika tinggal dengan mertua. Jadi kebiasaan kalau tinggal mertua, kebiasaannya tidak memiliki keleluasaan, bebas. Misalnya kita di mertua istri, biasanya yang lakinya itu canggung. Apalagi juga sebaliknya, yang perempuan tinggal di rumah mertua laki, itu juga serba canggung, serba salah. Seperti mengatur rumah tangga dalam serba salah, dalam mengatur di rumahnya itu, rumah orang tuanya, karena harus tergantung pada pemilik rumah, yaitu mertua. Jadi apalagi khususnya mertua yang bawel, terkenal bawel, ya, atau peduli, ya. Kalau menurut saya bukan bawel, tapi adalah peduli, sangat mendidik putra putrinya. Jadi juga perlu menyesuaikan, kita harus menyesuaikan jika belum begitu lama mengenal dengan mertua. Jadi baiat orang tua bagaimana, harus seperti apa. Proses penyesuaian mungkin akan mengalami gesekan, biasanya terjadi gesekan antara mertua dengan mertua lain. Maksud saya mertua dengan mertuanya, sehingga orang tua dari putra maupun orang tua putrinya itu kadang-kadang terjadi gesekan kalau memang terjadi tinggal di salah satu rumah. Dan juga perlu membatasi dan menguasai diri untuk dapat cocok dengan mertua. Inilah susahnya kalau memang kita katanya mertua indah, bertempat di mana mertua indah, itu jangan, kalau udah berkeluarga jangan dibiasakan seperti itu. Kelihatannya enak tapi batin bisa juga kurus kering
bisa kurus kering. Kenapa? Yaitu banyak pikiran, makan serba salah, mau makan enak dalam keluarga sementara harta sedikit. Nah itu. Jadi lebih baik dalam bahtera rumah tangga itu kalau sudah berani menikah langsung misah diri untuk membentuk keluarga dan menentukan masa depannya. Dalam segi keuangan juga biasanya jika anak masih bekerja sedang orang tuanya tidak, nah itu apalagi orang tua juga udah tidak kerja, anaknya yang kerja atau anak mantunya yang kerja, anak lebih banyak mendukung orang tuanya. Itu juga sebaliknya, anaknya malah gak kerja, orang tuanya malah kerja yang sudah mapan. Anaknya juga baru serabutan misalnya, orang tua lebih mensupport anaknya. Dan juga dalam keluarga bahtera itu perlu diperhatikan punya anak atau tidak. Nah, ya, kalau sudah berkeluarga punya anak atau tidak, hal ini perlu dibahas sebelum menikah. Jangan sampai setelah menikah salah satu dari pasangan ini segera memiliki anak. Jangan pengen buru-buru punya anak, yang satu pengen mengendaki anak karena mertuanya pengen segera punya cucu. Nah, itu. Pasangan lainnya tidak. Jika ingin memiliki anak, sebaiknya pasangan suami istri melakukan tes kesehatan pernikahan. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita tes, laki-laki maupun perempuannya. Dan juga di dalam pernikahan ini tentunya kita harus berhati-hati di dalam bahtera mengarungi rumah tangga, membentuk keluarga baru. Pernikahan yang langgeng tidak luput dari keharmonisan yang berhasil diciptakan oleh pasangan suami istri itu sendiri. Biarkan seandainya akan ada orang tua menyampaikan apa saja, biarkanlah, tetapi tetap kita kembali kepada rumah kita masing-masing. Kita sudah mempunyai janji yang sejati. Jadi kita adalah hasil ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah berpasang-pasangan, udah ketemu, ya kita terima dan kita syukur yang ada dan kita kerjakan dengan baik. Mulailah dari sekarang, saat ini, di mana saja kita berada, menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dari pasangan suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis, yang menjadi inspirasi keluarga lain dan sebagai suri toladan dan bisa tolak ukur keluarga-keluarga tetangga yang ada di sekitar kita. Tetangga kita juga bisa melihat, dan jangan lupa saling memuji dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, sehingga kita tetap menghargai, dan penghargaan kepada keluarga maupun tetangga kita harus hidup rukun, baik itu keluarga dirinya sendiri maupun tetangga di sekitar kita. Itulah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan di dalam kekeluargaan itu adalah kita mempunyai komitmen dalam komitmen, sehingga perilaku pencerminan komitmen telah dibuat kesepakatan kita yang sudah kita sampaikan tadi. Itu yang pertama, saling mencintai antara anggota keluarga, saling menghormati antara tetangga atau keluarga, juga saling sikap terbuka dan jujur dalam keluarga. Jangan saling menutup-nutupin. Termasuk sekarang perkembangan yang sangat pesat adalah berupa HP atau di chat. Silakan istri melihat, silakan suami juga melihat. Jangan ada, walaupun hanya HP, itu awal dari pembukaan permasalahan dalam keluarga. Silakan semua terbuka oleh suami dan istri. Jadi saling menjaga perasaan, selalu berkomunikasi dan mengembangkan sikap tenggang rasa telus dalam keluarga, menciptakan suasana menyenangkan di dalam keluarga dan kebahagiaan. Bagaimana upaya kebahagiaan dan mendapatkan kesejahteraan dunia dalam keluarga ini, sehingga kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.